Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul sabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya anak-anakku generasi muda Islam, jemaah majelis taklim Isya hari ini di Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Allah SWT kirim kita ke bumi ini bukan sembarangan, bukan asal-asalan, tapi ada tujuan. Tujuan Allah mengirim kita ke bumi ini adalah untuk menjadi khalifah Allah di atas bumi. Hari ini cerita khalifah wah dicurigai ini khilafah nih, anti NKRI. Padahal kita ini memang dikirim ke bumi ini jadi khalifah Allah di bumi. Bukan hanya Nabi Adam alaihissalam yang dikirim sebagai khalifah, tapi kita semua orang beriman. Ada 1,9 miliar dari 7,8 miliar penduduk dunia sekarang ini. 1,9 miliar adalah orang Islam. Semuanya adalah para khalifah Allah di atas bumi. Nabi Adam sebelum diciptakan sudah dijanjikan bakal jadi khalifah di bumi juga. Belum diciptakan, Allah berfirman pada malaikatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku Allah akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Fil ardi khalifah, akan menjadi khalifah tapi di bumi, bukan di surga. Waktu itu Nabi Adam belum ada. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam. Singkat cerita, Nabi Adam disuruh tinggal di surga. Uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kau dan istrimu ini di surga, kata Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi kamu berdua jangan dekati pohon yang satu ini. Fatakuna minadh zalimin, nanti kamu sengsara. Para malaikat paham pohon ini nggak boleh deketin. Siti Hawa juga paham pohon ini nggak boleh deketi. Tapi Nabi Adam lain. Nabi Adam paham ini pohon mesti dimakan. Kenapa? Karena Nabi Adam tahu bahwa dia itu bukan untuk ditinggal di surga. Nabi Adam itu diciptakan untuk jadi khalifah di mana? Di bumi. Mesti dia makan. Dan Nabi Adam itu diberi Allah ilmu yang namanya al-bayan. Ilmu bayan itu ilmu yang bisa memahamkan maksud si pembicara, meskipun kalimat yang keluar bertolak belakang dengan maksud. Itu namanya bayan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah itu telah menciptakan manusia, satu orang manusia itu Nabi Adam, mengajarkan Quran, kemudian menciptakan satu orang manusia itu Nabi Adam dan mengajarkan kepada dia satu orang, 'allamahu, satu orang. Siapa di situ? Dia di situ siapa? Siapa dia di situ? Nabi Adam, satu orang. Malaikat enggak, setiawan enggak. Manusia di situ 'allamahu al-bayan. Satu orang manusia yang diajari ilmu bayan yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ngerti di surga mana ada jangan. Gak ada jangan di surga. Yang ada namanya jangan, larangan, nahi. Larangan itu hanya ada di dunia. Di surga mana ada larangan? Jangan kawin lebih dari 4. Di mana? Di mana? Di dunia, di surga. Orang paling miskin bidadarinya 4.900. Ayo, jangan minum khamar. Di mana nggak boleh minum khamar? Di dunia, di surga boleh nggak? Satu sungai khamar, sungai madu, sungai susu, sungai air, sungai khamar di surga. Nggak ada jangan di surga. Kalau jangan itu pasti di dunia. Betul. Surga nggak ada jangan. Jangan meninggalkan sholat. Di mana? Di surga ada sholat. Nabi Adam tahu inilah jalannya untuk jadi khalifah di dunia. Dia makan. Oleh karena itulah Nabi Adam tidak diusir dari surga. Kalau Nabi Adam membangkang perintah Allah pasti diusir dong. Betul. Iblis disuruh sujud sama Nabi Adam untuk menghormat. Isjudu li Adam, sujudlah kamu hai malaikat pada Nabi Adam, li ta'zim, untuk menghormat, bukan li ta'bud, bukan untuk menyembah. Tidak boleh nyembah selain Allah. Semua malaikat sujud, fasajadu, malaikat semua sujud, illa iblis. Iblis nggak mau, dia menolak sujud. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Congkak dan sombong iblis, jadilah dia kelompok orang-orang yang kafir. Sekali diusir, ukhruj. Kata Allah, fakhruj minha. Keluar kau iblis dari surga itu. Fa innaka rajim, kau terkutuk sampai hari kiamat. Karena melawan Allah. Sekarang Nabi Adam udah dimakan, diusir nggak? Nggak ada. Mana ada ayat mengatakan keluarlah kau dari surga itu, kamu terkutuk? Nggak ada. Yang ada justru hari turun itu hari yang agung. Kalau Nabi Adam melawan perintah Allah, pasti turun itu hari yang terlaknat. Betul. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, khairul yaumi tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang pernah disinari matahari adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat terbaik? Kata Nabi dalam hadis sahih ini, sahih Bukhari, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat terbaik karena hari Jumat adalah hari di mana Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat itulah hari di mana Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan hari Jumat itulah hari Nabi Adam dikeluarkan dari surga turun ke bumi. Hari terlaknat atau hari terbaik? Jadi kenapa kalian bilang Nabi Adam berdosa makan buah itu? Kalau nggak dimakannya turun Nabi Adam ke dunia. Ada kalian? Jadi khalifahkah beliau di dunia kalau nggak dimakannya? Tidak. Jadi kalau dimakannya jadi khalifah, apakah dia membangkang atau menjalankan perintah Allah? Ditulis di dalam tafsir Sawi, jilid pertama halaman 11. Tidak boleh mengatakan Nabi Adam melawan Allah. Kafir hukumnya mengatakan Nabi Adam melawan Allah. Mana ada Nabi melawan Allah? Sampai sini paham? Ngaji dari Islam, jangan ngaji dari Kristen. Kalau Kristen, Nabi Adam berdosa memakan buah itu dan diturunkan ke dunia membawa dosa warisan. Turun temurunlah dosa itu kepada anak cucunya. Udahlah dosa makan buah, turun temurun ribuan tahun, anak cucunya kena pula semua. Nah, itu ajaran Kristen. Kita ucapkan lakum dinukum waliyadin. Sedangkan kita enggak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap bayi yang lahir suci, tidak membawa dosa. Itu akidah kita itu. Sampai sini paham? Untuk apa Nabi Adam turun ke bumi? Jadi khalifah. Kita ini pun sama. Hanya bedanya Nabi Adam nabi, kita bukan. Nabi Adam dapat wahyu. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Allah turunkan wahyu beberapa kalimat, maksudnya wahyu lah. Wahyu Allah diturunkan pada Nabi Adam, maka tobatlah Nabi Adam dengan wahyu itu. Tuh. Karena Nabi Adam dapat wahyu berarti nabi. Ada yang bilang Nabi Adam bukan nabi, ada juga. Saya baca buku, Nabi Adam bukan nabi. Jadi siapa? Kalau Nabi Adam bukan nabi, apa Nabi Adam? Kok dapat wahyu?
Ayo, laki-laki yang dapat wahyu adalah seorang, ya tapi kan Nabi Adam nggak punya kaum. Siapa bilang? Nabi Adam punya, yang didakwahinya siapa? Anak cucunya lah, betul. Jin kan udah ada duluan di bumi ini. Tentu Nabi Adam dakwah sama jin juga, dakwah sama manusia juga. Dan Nabi Adam tuh panjang umur 1050 tahun. 100 tahun di surga, 950 tahun di dunia. Ini menurut kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. 950 tahun itu ketemu Nabi Nuh. Saya terkejut, ya Allah. Nabi Adam jumpa Nabi Nuh, 8 keturunan di bawahnya. Ya, 1000 tahun macam mana nggak jumpa sama cucunya keturunan ke-8? Satu keturunan paling 30 tahun. Betul. Nah, Nabi Adam tuh jumpa Nabi Nuh. Berapa ribu orang udah itu. Nabi Nuh belum jadi nabi waktu jumpa Nabi Adam. Sebab Nabi Nuh diangkat jadi nabi umur 480 tahun. Dakwah malam dan siang selama 420 tahun. Jadi 900 tahun datanglah banjir topan. Nabi Nuh jumpa Nabi Adam. Kira-kira didakwahi Nabi Adam nggak Nabi Nuh itu? Didakwahinya nggak? Diajarkannya nggak kepada cuci-cucinya Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah, jangan musyrik? Diajar nggak? Jangan. Dipikirnya Nabi Adam hidupnya cuma 30 tahun pikirnya. Sembrani dia bilang Nabi Adam bukan Nabi. 124.000 Nabi, 313 Rasul, 25 Rasul pilihan. Masuk Nabi Adam 25 Rasul pilihan. Betul? Bahaya akhir zaman ini ngaji. Banyak orang pandai-pandaian. Lebih pandai dari Imam Ibnu Katsir, lebih pandai dari Imam Suyuti. Apa nggak bahaya itu? Nah, kita pun diangkat Allah ke dunia ini orang-orang beriman aja ya, 1,9 miliar adalah khalifah Allah. Tapi bukan Nabi, karena kita nggak dapat wahyu. Tapi tugas sama-sama mendakwahkan agak wajib kita dakwah. Paling tidak untuk diri dan keluargamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Paling tidak untuk diriku, istrimu dan anakmu. Tak boleh kita biarkan anak kita jadi setan. Tak boleh. Anak kita minum tua di rumah kita nggak sholat, kita biarkan. Dosanya kita yang nanggung. Karena mencegah dia untuk berbuat mungkar itu wajib hukumnya. Apalagi dia tinggal sama kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, itu hadis Bukhari. Setiap kamu pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu di dunia. Anak istrimu tuh tanggung jawabmu. Minimal dakwah pada diri sendiri, anak dan wajib itu. Kalau ada laki-laki pulang dari masjid zikir dia subhanallah, subhanallah, habis zuhur subhanallah, subhanallah, sedang ngasih zikir anaknya lari-lari. Pak, itu yang nyanyi itu ada suara organ tunggal, ada perempuan nyanyi, itu yang nyanyi Pak di tempat pestanya Wak Udin, itu mama Pak lagi joget sama si Joni tukang ojek yang berkumis itu, indah dapet sama sobudang ya orang. Oi. Terus si bapak bilang, apa kau bilang? Itu yang nyanyi mama Pak, lagi joget di panggung Pak sama si Joni tukang ojek. Terus bapaknya bilang, hehehe, mama kau memang dari gadis hobinya begitu. Subhanallah, subhanallah. Berpahala atau enggak dia zikir itu? Nggak berpahala, berdosa dia, betul nggak? Mesti dia berhentikan, zikir itu cuma sunat hukumnya. Mencegah istrinya joget sama orang depan umum, hukumnya wajib, betul? Gugur yang sunat demi yang wajib. Itu karena membuktikan bahwa kita orang Islam ini wajib menjadi da'i, minimal untuk diri kita sendiri, anak dan Berarti kan pangkat kita sepangkat Nabi zaman dulu. Zaman dulu Nabi bedanya cuma kita nggak dapat wahyu aja. Wahyu udah diambil Nabi habis, Nabi Muhammad terakhir. Tapi dakwah itu tugasnya macam Nabi dulu. Nabi dulu dapat wahyu, diajarkannya untuk diri dan anak istrinya, disebut dia Nabi. Kalau dapat wahyu diajarkannya untuk kaumnya, disebut dia walikulli ummatin rasul. Setiap umat ada satu rasul. Tapi Nabi ada yang cuma keluarganya aja. Nggak dakwah sama kaumnya, dia dakwahnya keluarganya aja. Kita ini kalau nggak mengerjakan pekerjaan Nabi zaman dulu, berdosa kita. Istri kita joget-joget, kita biarin, berdosa kita. Anak kita nggak sholat, kita biarkan bertahun-tahun. Jangan kita pikir cuma anak kita yang dosa, kita berdosa juga. Kata Nabi, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa menegakkan sholat, dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa meninggalkan sholat, dia telah meruntuhkan agama. Meninggalkan sholat bukan sekedar dapat dosa meninggalkan sholat. Dapat dosanya adalah dosa meruntuhkan agama. Yang bilang Nabi hadis Bukhari Muslim.
Pentingnya tiang agama itu. Kalau datang orang bawa martil 5 kilo, palu 5 kilo, dipecahkannya dinding-dinding masjid ini, kita akan bangun menangkap orang itu rame-rame, kita ikat, bawa kantor polisi. Betul? Polisi nanya, kenapa ini orang diikat? Menghancurkan masjid, Pak, polisi. Manusia bejat. Tangkap sama polisi, masuk penjara. Kenapa? Menghancurkan masjid, manusia bejat. Orang yang meninggalkan sholat, kata Nabi, bukan menghancurkan masjid, menghancurkan agama. Mana lebih ngeri? Mana lebih ngeri? Menghancurkan agama lebih ngeri, betul. Tapi enggak kita marahi. Bertahun-tahun anak kita enggak sholat, kita kasih makan, kita sekolahkan, diberikan sepeda motor, dikuliahkan jadi dokter, tidur di bawah atap rumah kita, di sebelah kamar, dinding kamar rumah kita, sebelah dinding itu dia situ. Siang malam dia menghancurkan agama karena meninggalkan sholat. Kita enggak prihatin. Kita kasih makan, kita sekolahkan penghancur agama. Bagaimana itu? Apa kita enggak ikut nanggung dosanya itu? Ikut enggak? Maka dakwah itu wajib. Minimal untuk diri sendiri dan keluarga. Dan itu pekerjaan nabi-nabi zaman dulu. Maka kita ini semua dijadikan Allah sebagai khalifah, makanya wajib berdakwah. Ditulis di Quran surah Al-An'am ayat terakhir bahwa kita itu khalifah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman menjadi khalifah-khalifah Allah di atas bumi. Kita khalifah kita, betul? Bukan sembarangan kita ini. Maka orang Islam tidak boleh jahat. Kalau jahat dia melakukan dosa besar, 2 aja itu kuncinya. Kalau nggak fahsya munkar, dah itu aja. Kenapa Allah bedakan dosa besar itu dengan fahsya dan munkar? Sering dengar kan fahsya dan munkar? Apa bedanya fahsya dengan munkar? Imam Ghazali menjelaskan fahsya dan munkar itu. Fahsya itu dosa besar yang merugikan diri sendiri. Bunuh diri itu fahsya, dosa besar, tapi rugi kita sendiri yang mati, kita sendiri yang luka, kita sendiri yang mati, kita sendiri yang nanggung dosanya, kita sendiri. Bunuh diri itu fahsya. Ngisap narkoba itu fahsya. Duit kita, yang beli kita, yang ngisap kita, yang mati kita, nggak merugikan orang. Mengisap narkoba fahsya. Berzina, suka sama suka, pergi pinggir sungai, berzina di bawah pohon karet, itu fahsya. Yang rugi mereka sendiri, nggak merugikan orang. Tapi zina itu fahsya, dosa besar. Quran bilang gitu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, zina itu fahsya, dosa besar yang merugikan diri sendiri. Nggak mungkin salah Imam Ghazali, nggak mungkin salah Imam Ghazali. Dan sejelek-jelek jalan, dosa besar tuh kalau merugikan diri sendiri fahsya. Dan gak boleh kita berkeras, yang jinah saya, yang mabuk saya, yang judi saya, terserah saya dong, kamu jangan sok ngatur-ngatur, melarang-melarang saya. Itu fahsya. Allah benci, nanti turun bala. Kata Zainul Abidin almarhum, yang jinah memang elu, yang mabuk memang elu, yang judi memang elu, tapi zina, mabuk, judi itu dilaknat Allah. Kalau kau lakukan, Allah murka, turun azab bala bencana. Yang kena bukan lu doang, monyong. Oh, tuh. Itu. Maka harus dicegah. Dosa yang kedua namanya mungkar, dosa besar juga. Apa bedanya mungkar? Mungkar dosa besar yang merugikan orang. Kalau bunuh diri merugikan diri sendiri namanya fahsya, membunuh orang namanya mungkar. Bunuh orang mungkar karena merugikan orang. Jadi yatim anaknya, dijanda anak istrinya kan. Mungkar itu. Ngisap narkoba fahsya, jual narkoba mungkar, dia merugikan orang. Membuat narkoba apa hukumnya? Mungkar, itu merugikan orang. Zina suka sama suka fahsya. Memperkosa orang mungkar. Jadi dosa itu 2 yang besar, fahsya atau mungkar. Dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya harus cegah. Hanya bedanya mungkar itu terang-terangan, sedangkan fahsya sembunyi-sembunyi. Mana ada orang berzina di depan pintu masjid? Pastilah sembunyi-sembunyi, betul. Kalau mungkar terang-terangan. Berjudi sembunyi-sembunyi dia, tapi kalau membunuh orang, ya pastilah paling tidak dia sama yang dibunuhnya itu tahu.
Kata Nabi, yang disuruh kita mencegah orang lain itu bukan fahsya tapi mungkar. Karena fahsya itu kita sendiri yang menukarnya, kita sendiri. Kalau mungkar orang bisa, karena bisa dilihat. Man ra'a minkum mungkaron. Nggak disebut situ man ra'a minkum fahsyaan. Barang siapa melihat yang fahsya, enggak. Fahsya disembunyikan orang. Man ra'a minkum mungkaron, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, dosa besar yang merugikan orang, falyughayyirhu biyadihi. Wajiblah orang itu menukarnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Tengok orang nggak sholat, itu kan mungkar tuh. Ajak dia sholat, tukar dia. Ini memang penyakit masjid seluruh Indonesia. Sound systemnya pasti nggak bagus. Duit infak itu untuk sound system, bukan untuk lampu taman, bukan untuk ngecat pagar. Kalau gereja bagus-bagus sekali itu sound system. Kalau masjid rusak, setengah mati ustaz ceramah, nggak didengar orang. Tukar sound systemnya, beli yang 25 juta, bagus. Taruh speakernya di bawah sana satu, bawah sana satu. Orang yang dengar duduk di lantai kok speakernya di atas, nggak kena kupingnya itu. Yang dengar khutbah Jumat duduknya di lantai, speakernya di atas. Coba orang-orang di atas sana kan macam orang menjerit. Belajar fisika, gunakan itu ilmu dunia itu untuk agama kita. Siap? Saya nggak suka pakai begini-begini ini. Jelek kali macam orang planet aku. Beli mic-nya yang mahal, harga 1,5 juta. Enak, halo, langsung terdengar semua. Itunya yang ampernya besar, pakai mixer. Untuk agama, untuk dakwah. Dakwah ini kan hukumnya wajib, betul. Sehingga khotib Jumat itu nggak perlu berkeringat-berkeringat. Dia ngomong pelan aja dengar semua. Yang dengar di atas. Ini pelajaran ini bagi semua pengurus masjid se-Indonesia. Bukan ini aja, ribuan masjid begini. Kalau saya, masjid saya, 20 tahun yang lalu aja 27 juta mikrofonnya itu. 20 tahun yang lalu ini sound systemnya 27 juta. Sehingga kalau masuk masjid saya orang enak aja ceramah, dengarnya pun nyaman, pakai AC lagi sejuk. Ini AC bagus, mikrofon gak bagus. Jadi orang kemari ngantuk-ngantuk aja cuma dengar AC ini. Oke, jangan tersinggung pengurus masjid. Ini nasihat untuk agama, betul. Nah, kita lanjut. Siapa yang melihat kemungkaran, dosa besar yang merugikan orang, mesti dicegah dengan kekuasaannya. Fa'ilam yastati, kalau dengan kekuasaan nggak mampu mencegahnya, tapi bisa nih, maka dia harus mencegah kemungkaran itu pakai mulutnya. Ada orang nggak sholat rame-rame main batu depan masjid. Azan sudah berkumandang, dia masih main batu. Kita datangi. Kalau bisa pakai kekuasaan, pakai kekuasaan. Kalau kita polisi cabut pistol, bubar nggak kau? Masuk masjid, ku tembak batang leher kau nanti. Kenapa? Karena dia punya pistol. Kan polisinya Islam. Ku angkat lu ke penjara nanti main-main batu kau udah ajar. Masuk masjid. Ada kekuasaan. Kalau nggak punya kekuasaan, dia mulut. Saudara-saudara, azan sudah berkumandang. Mari kita ke masjid, sholat. Tinggalkan itu main batu itu, walaupun tak berjudi, tapi tak boleh. Setelah mendengar azan tidak mengerjakan sholat, fasik namanya, orang berdosa itu. Tak ada lebih penting dari sholat, karena sholat itu tiang agama Allah. Pakai mulut. Fa'in lebih yastati, kalau mulut nggak mampu, tapi qalbihi, paling nggak hatinya benci dengan kemungkaran itu, mengingkarinya. Itu mungkar, saya nggak setuju. Paling itu yang paling kecil. Kata Nabi, wadzalika ad'aful iman. Mengingkari atau membenci kemungkaran dengan hati itu iman yang paling lemah. Ad'af, paling lemah. Artinya kalau benci pun hatinya enggak, jangan-jangan sudah tidak beriman itu orang. Berjoget-joget orang rame-rame, hatinya ikut. Jangan-jangan sudah tidak beriman ini orang. Yang bilang Nabi melihat kemungkaran hati benci, betul nggak? Ada kiai
Perempuan joget-joget ikut pula tepuk tangan. Kata Nabi, hatimu tidak mengingkarinya itu iman paling lemah. Kalau kau ikut tepuk tangan macam mana? Ayo. Saya ingin menjelaskan hadis ini, mudah memahamkannya. Kalau kemungkaran kita cuma benci dengan hati, tidak mengubah keadaan, bahkan bertambah buruk, akan bertambah hancur. Ada orang jual narkoba di situ, kita tahu, tapi kita benci dengan hati dia. Jual narkoba, jual narkoba, jual narkoba. 10 tahun kemudian sekampung ini kena narkoba semua, anak cucu kita kena semua. Setuju? Tapi bisa dibiarkan itu. Karena membenci dengan hati tidak mengubah suasana, tambah parah ya. Contoh, saya menjemur padi 10 kaleng. Hasil panen sawah saya jemur depan rumah. Saya duduk di kursi menjaga padi supaya padi saya tidak dimakan ayam tetangga. Sedang saya menunggu padi saya dijemur, datang ayam tetangga 300 ekor dimakan padi saya itu. Terus saya membencinya dengan hati. Satu hari habislah padi itu. Betul? Tidak bisa dengan hati saja. Kalau kita cegah dengan mulut, cuma 3 kali itu bermanfaat. Lebih dari 3 kali tak manfaat. Ada manfaat tapi 3 kali. Saya sedang jemur padi 10 kaleng, datang ayam tetangga 300 ekor. Saya bentak pakai mulut. Loncat ayam. Berapa menit kemudian datang lagi satu-satu. Makan lagi. Iya, rame lagi nih ayam. Bentak kedua. Dia loncat sedikit. Ditengoknya kita cuma duduk. Makan lagi dia. Bentak ketiga. Cuma noleh jadi. Habis itu dia makan. Bentak keempat. Cuma ces aja. Mulut punya manfaat 3 kali. Yang manfaat kuat itu tangan, kekuasaan. Bangun kita dari tempat duduk kita. Kejar-kejar itu ayam. Kejar-kejar, loncat, pawang, kejar-kejar. Sampai stres dia. 5 menit kita kejar-kejar. Habis itu duduklah kita. Zikir atau baca Quran. Ayam tuh pelan-pelan datang. Umak masih ada si sorban tuh. Masih ada. Sampai sore nggak ada itu. Ayam datang. Itulah kekuatan dakwah dengan kekuasaan itu. Makanya memilih pemimpin itu harus pemimpin yang soleh, supaya dia bisa keluarkan surat. Tidak boleh pegawai negeri tidak sholat berjemaah. Keluar surat bupati. Seluruh pegawai negeri sholat berjemaah. Kalau enggak potong gaji 70.000. Takutlah orang, betul enggak? Tapi kalau bupatinya tukang joget, habis itu sekampung mama-mama ikut joget. Kenapa? Aman, bupati yang nyuruh. Apa nggak rusak seluruh negara ini? Kalau begitu, kekuasaan itu penting. Mulut 3 kalinya cuma. Hati nggak manfaat apa-apa, nggak merubah keadaan. Paham? Nah, kita itu khalifah untuk itu. Kalau di dunia ini kita tidak memeluk, menjalankan agama dan mendakwakan agama, bukan khalifah kita. Agama ini harus jadi tuntunan hidup kita, barulah kita disebut khalifah. Itu pun belum cukup. Agama ini selain kita jalankan 100%, sekuat tenaga, mastata'tum, sekuat tenagamu. Kalau silap, biasa nggak silap orang? Keliru, biasa. Terlanjur langkah salah, biasa. Tapi tobat. Itu bedanya khalifah Allah. Kalau dia salah, dia tobat. Enggak dilanjutinya. Apakah orang bertakwa tidak pernah berbuat dosa? Pernah. Yang nggak pernah berbuat dosa itu cuma Rasul sama Nabi saja. Tidak ada pohon tidak bergetah, meskipun birah dengan keladi. Tak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Orang bertakwa ada dosa, tapi dosanya nggak banyak karena dia langsung taubat. Quran yang bilang itu. Wa idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang bertakwa itu kalau terlanjur berbuat dosa fahsya, dosa besar yang merugikan diri sendiri,
au zalamu anfusahum, atau itu makanya fasa itu merugikan diri sendiri, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Zakarullah, mereka segera ingat dengan Allah, fastaghfaru lidzunubihim, segera dan segera, 2 kali segeranya itu. Fastaghfaru lidzunubihim itu 2 kali segeranya, fa-nya itu segera, detik itu juga dia tobat, sinnya segera. Fastaghfaru lidzunubihim, orang bertakwa kalau terlanjur melakukan dosa segera dan sangat segera minta ampun sama Tuhan mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, ini kalimat tanya ini, tapi maksudnya bukan bertanya siapakah yang paling bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Bertanya, ini enggak bertanya, ini menafikan dalam ilmu tafsir. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Itu kalimat tanya tapi artinya menidakkan. Paham? Jangan dipikir kalau orang bertakwa nggak pernah salah, pernah. Tapi dia minta ampun, tobat, sehingga seluruh dosanya diampuni. Nah, ini yang perlu kita pegang. Jangan lari dari agama. Kalau lari dicabut gelar khalifah. Kalau Nabi melanggar agama dicabut gelar nabinya. Berdosa dan dicabut gelar nabinya. Batal jadi nabi. Dan tidak ada nabi yang batal jadi nabi. Nabi itu wajib punya sifat 4. Siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. 4. Betul? Nabi itu wajib siddiq, benar. Kalau Nabi itu dusta, dicabut gelar nabinya dan dia berdosa. Nabi itu wajib amanah, terpercaya. Kalau Nabi berkhianat, berdosa dan dicabut gelar nabinya. Tidak mungkin Nabi berkhianat. Tabligh, Nabi menyampaikan kebenaran. Kalau Nabi menyembunyikan kebenaran, berdosa dan dicabut gelar nabi. Nabi itu wajib cerdas, petona. Kalau Nabi bodoh, berdosa dan dicabut gelar nabi. Kita umat Nabi wajib punya 4 sifat itu juga, sama wajib. Orang Islam wajib siddiq, benar. Kalau orang Islam dusta, maka dia berdosa. Setuju? Berarti wajib siddiq itu bagi kita. Cuman tak dicabut gelar nabi karena memang kita bukan nabi. Betul? Apakah kita semua orang Islam wajib siddiq? Kalau kita langgar, kita berdusta, apakah kita berdosa? Itulah khalifah itu. Kita wajib amanah. Wajib apa enggak? Kalau kita berkhianat, apakah kita berdosa? Berarti kita wajib amanah itu. Hari ini orang amanah dimain-mainkan, pakai Quran di kepalanya. Saya tidak akan korupsi, dana bansos diembatnya. Berdosa apa enggak? Berdosa. Karena dia tercabut dari khalifahnya. Berdosa, nggak tobat, cabut gelar khalifahnya. Sampah. Bukan khalifah di dunia, tapi sampah di dunia. Orang Islam wajib menyampaikan kebenaran. Kalau dia sembunyikan, yang penting adem. Tapi begitu Pak Kiai, sudah, yang penting adem. Jangan diganggu. Islam itu rahmatan lil alamin. Kepala tuh kau. Islam rahmatan lil alamin bukan berarti membiarkan kemaksiatan. Betul? Rahmatan lil alamin itu justru menukar kemaksiatan dengan tangan, dengan mulut, atau benci dengan hati. Kalau kemaksiatan dibiarkan, itu bukan rahmatan lil alamin, itu laknatan lil alamin. Laknat lil alamin. Hari ini berat, Pak. Orang Islam sendiri hari ini mencaci maki orang-orang yang menegakkan kebenaran. Padahal sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu wajib pada diri Nabi dan wajib pada diri orang Islam sebagai khalifah di atas dunia. Hari ini misalnya ada bencong, beberapa orang operasi depan masjid itu. Kalau malam gini kita pulang dari ngaji, digodanya kita, booking kita dong. Tiap malam begitu aja. Lama-lama remaja masjid ini marah. Dibentuklah satuan remaja masjid, dilarang tuh bencong, pergi pulang, nggak mau, mau kelahi, kejar-kejaran, disuting kawan pakai HP. Besoknya keluar di medsos. Apa kata orang-orang Islam? Islam itu bukan seperti itu. Bencong itu juga manusia.
Mereka punya hak asasi. Yang disalahkan remaja masjid, bencong dibela. Rahmatan lil alamin, bela bencong. Menteri agama yang dulu bilang begitu. Mereka itu manusia, mereka harus dirangkul. Nangis pula. Mau kau rangkul bencong? Kaulah rangkul, aku gak berani aku. Hari ini agama memang dirusak sedemikian rupa. Ada orang menjalankan sifat yang wajib pada diri Nabi dan wajib pada diri orang Islam, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Orang Islam menyalahkan orang yang menjalankan agama, kan gila itu. Gila nggak tuh? Tapi terjadi nggak sekarang? Terjadi. Giliran orang nikah diributi. Bin Samsudin nikah umur 65. Udah tua kok kawin. Tua kok kawin. Kawin itu kan syariat Islam. Betul. Perintah Allah kawin itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahlah kamu. Nikahkan kamulah wanita-wanita yang layak untuk dinikahi, 2, 3 atau 4. Akan tetapi kalau kamu tidak mampu berbuat adil, 1 lebih baik bagimu. Perintah Allah bukan? An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Wa man raghiba an sunnati, siapa benci dengan sunnahku, kata Nabi, dipecat jadi umat Nabi. Falaisa minni, bukan umatku. Tiba-tiba ada orang nikah diributi. Udah tua kok nikah lagi. Terus disuruh apa dia? Suruh zina. Nikah kan syariat Islam, betul? Kenapa kita bilang remeh, kita ejek-ejek, kita sinis? Gak boleh rupanya orang tua kawin. Siapa ngurus dia kalau dia gak punya istri? Saya bilang sama istri saya 1. Saya bilang, kalau aku mati, aku harap kau jangan nikah lagi. Aku tak suka kau nikah lagi. Kata istri saya, enggak lah bang, masa awak nikah lagi, aku udah tua. Kalau mati nanti awak hidup sendiri aja, kan ada anak perempuan kita 2. Biarlah kita dengan anak-anak, ada pesantren, saya mengajar pesantren putri saja. Jangan kau kawin. Kalau kawin lagi aku datang, aku banting tempat tidur. Aku yang bikin rumah, aku yang beli tempat tidur, naik pula orang lain, aku banting lah malam-malam. Ketawa dia, abang aja. Iya betul, aku serius. Nggak suka aku lihatnya. Tiba-tiba beberapa saat kemudian dan nanya, kalau saya mati bang, abang kawin lagi? Aku tengok mukanya. Gue bilang, iya lah dek, kawin lagi lah aku. Abang, iya siapa yang ngurus aku? Kalau kamu, anakmu perempuan bisa ngurus kamu. Kalau aku, siapa ngurus aku? Anak perempuanku ngurus, cemburu lakinya. Lama kali kau di kamar bapak, ngapain aja kau? Mandikan bapak. Apa enggak geger rumah tangganya? Iya ya bang, makanya kalau kau mati aku mesti kawin lagi. Paling tidak ada yang ngurus aku lah. Kata istri saya, iya bang, awak rela kalau itu bagus. Lah orang masih hidup pun kau boleh aku kawin lagi. Masa nunggu kau mati nggak boleh, enggak? Itu Islam. Tiba-tiba kita hina orang kawin lagi, nikah lagi. Iya, nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa benci dengan sunnahku bukan umatku. Kok kita benci orang menikah? Satu hari Abdul Muthalib membawa anaknya Abdullah, bapak Rasulullah, ke Madinah melamar seorang istri untuk Abdullah. Namanya Ibunda Aminah binti Wahab, seorang wanita Bani Najjar, orang Madinah yang sangat agung. Waktu melamar Aminah mau nikah, di samping Siti Aminah ibu Nabi ada wanita cantik muda. Ditanya sama Abdul Muthalib, kamu siapa? Kalau orang Sumatera Utara bilang pandongan itu. Kalau orang Rantau Prapat bilang kalau pengantin perempuan ada pendampingnya. Gadis juga namanya pandongan, pendamping. Apa namanya kalau di sini? Dayang, bukan dayang lah. Kawannya atau saudaranya juga. Maka Abdul Muthalib tanya, kamu siapa? Saya Hana, sepupunya Aminah. Sudah kawin? Belum. Kalau begitu, maukah kau kawin dengan aku? Ditengok oleh ibu Hana. Abdul Muthalib ganteng, kakeknya Rasul. Tinggi besar, tampan.
Mau, padahal waktu itu Abdul Muthalib umurnya 80 tahun. Maka menikahlah dua-duanya di situ. Sayyid Abdullah bapak Nabi nikah dengan Siti Aminah, Abdul Muthalib nikah dengan Hana. Pulang sama-sama bawa istri. Yang satu umur 25, Sayyid Abdullah, Abdul Muthalib umur 80. Sama-sama punya anak. Selisih hari aja. Anaknya Abdul Muthalib namanya Sayyidina Hamzah. Anaknya Sayyid Abdullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda hari sedikit dan sama-sama disusukan oleh seorang wanita yang sama, yaitu budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah. Jadi Nabi dengan Sayyidina Hamzah sempat satu susuan beberapa hari, sampai datanglah wanita dari pegunungan Bani Sa'ad bersama suaminya Abu Zaid. Diambillah Nabi dengan wanita ini namanya Halimatus Sa'diyah, disusukan di pegunungan Bani Sa'ad dan dipelihara sampai umur 6 tahun di pegunungan Bani Sa'ad. Tidak ada satupun orang yang menghina Abdul Muthalib menikah umur 80. Kenapa ulama kita Profesor Dr. Den Samsudin nikah umur 60-an dimaki-maki, dihina, padahal bukan syariat Islam. Menghina syariat Islam, benci dengan nikah sunnah Nabi, dicoret Nabi bukan umatku, kata Nabi. Betul? Kenapa berani kita menghinanya? Cerai, A'agim cerai, ribut. Dulu waktu A'agim nikah lagi ribut ke Indonesia, dimaki-maki. Sekarang dia cerai, ribut dong. Nah, ulama kok cerai? Ulama nikah nggak boleh, ulama cerai nggak boleh. Ulama itu harus, kalau istrinya nggak beres harus dibina supaya beres, namanya ulama. Udah lebih pandai kau dari ulama. Ulama lah yang dia sendirilah yang tahu keadaan rumah tangganya. Betul? Cerai itu syariat Islam. At-talaqu marratan, itu cerai ada dua kali. Itu kan Quran yang bilang itu, cerai 2 kali boleh cerai dan tidak haram. Abghadul halal indallah at-talaq. Perbuatan halal yang Allah benci adalah cerai, berarti halal. Apakah orang yang bercerai itu aib? Tidak. Nabi Ismail cerai. Nabi Ismail datang Nabi Ibrahim, bilang ganti kosen pintu kau ini melalui istrinya. Artinya apa? Ceraikan istri kau ini, nggak beres, diceraikan. Nabi Ismail menceraikan istrinya atas perintah bapak beliau Nabi Ibrahim. Berani bilang Nabi Ismail nggak beres? Berani? Nabi Muhammad pernah menceraikan istrinya, Siti Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dinikahi Nabi, Siti Hafsah jadi istri Nabi. Kemudian diceraikan Nabi. Kemudian dirujui Nabi. Berarti nikah itu sunnah Nabi, cerai itu sunnah Nabi, rujuk itu sunnah Nabi. Tiga-tiganya itu syariat Islam. Betul? Kenapa dicaci? Banyak PKI di negeri ini. Nggak sadar orang Islam dicuci otaknya, benci dengan syariat Islam. Orang nikah dibencinya, orang nikah dihinanya, orang cerai dihinanya, orang rujuk balik lagi, rujuk lagi. Rujuk itu syariat Islam. Giliran artis berzina, diam aja dia. Biasa, namanya artis, biasa. Emang kalau artis berzina sunat muakkad hukumnya? Sunat muakkad apa haram? Apa bedanya ulama sama artis? Kalau dia berzina sama-sama berdosa kok, betul? Lebih baik dia nikah. Kamu dia nikah, beredar videonya kemana-mana, masih dipakai juga, masih dipuja-puja juga. Ini banyak rusak otak orang Islam ini. Copot baut otaknya 3 itu, goncang. Sama agamanya sendiri benci, sama orang yang menjalankan agamanya dia menghina. Giliran orang menghancurkan agamanya, dia diam saja. Jangan sampai yang duduk dan mendengar ceramah ini berada dalam golongan orang-orang yang mencaci maki agama dengan sengaja karena mengikuti nafsu bejat yang ada di hatinya. Siap? Ya. Saya prihatin betul itu. Bencong dibela, pezina dibela, dijaga polisi. Ada lonte ketangkap, 1 kali main 80 juta, masuk koran, sudah ditangkap polisi, sudah dipanggil polisi, diperiksa, dan sudah ditahan celana dalamnya. Pezinanya lepas celana dalamnya dijaga. Untuk apa celana dalamnya ditahan?
Nggak ngerti kita gimana hari ini agama ini. Kami masih hidup. Sudah seperti ini kerusakan agama di Republik Indonesia. Bagaimana ulama-ulama sudah mati? Bagaimana kerusakan yang akan datang 50, 60 tahun, 70 tahun yang akan datang? Kalau kita semua tidak bangkit menjadi para khalifah agama Allah di muka bumi ini. Siap? Sedih. Akun-akun ulama yang nonton 7.000, 3.000, 10.000. Akun-akun pelacur cuman cerita dia zina, saya main sama si gemuk begini, main sama orang kurus begini, main sama orang hitam begini. Jutaan yang nonton. Apa kerja orang Islam Indonesia ini? Bagaimana agama mau hidup di negeri ini kalau begini model kita orang Islam? Mulai hari ini kita mesti berubah. Siap? Kenapa berubah? Karena kita adalah khalifah Allah di muka. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Sebagian kamu ditinggikan derajatnya mengalahkan yang lain, sebagian kamu direndahkan derajatnya mengalahkan yang lain. Kita ini sama-sama khalifah Allah, tapi derajat tidak sama. Ini hari ini itu diracunkan. Dia manusia, kita juga manusia. Iya, tapi derajat beda. Itu yang disembunyikan sama musuh-musuh agama ini. Imam Syafi'i bisa dihinakan. Jangan ikut-ikut Syafi'i. Dia manusia, kita juga manusia. Memang sama-sama manusia, tapi derajatnya beda, bos. Betul. Imam Syafi'i hafal 600.000 hadis. Kau 6 aja salah baris. Imam Syafi'i itu khatam Quran kalau bulan Ramadan sekali malam sekali siang. 60 kali khatam dalam sebulan Ramadan. Kita selembar pun nggak tamat. Pingsan gurunya, masuk rumah sakit, darah tingginya kumat. Merasa kita sama Imam Syafi'i sama, tak tahu diuntung manusia. Kita sama-sama khalifah Allah, wajib beragama Islam, menjalankan agama Islam dan mendakwahkan agama kepada semua orang. Tapi derajat tidak sama di antara kita. Ada yang jadi nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, 25 rasul pilihan, 5 rasul ulul azmi, 1 sayyidul anbiya wa mursalin. Ada yang jadi ulama, al-ulama warasatul anbiya. Pewaris nabi itu ulama. Tidak semua kita jadi ulama. Ada yang menjadi penghafal Quran, qari, penghafal Quran, hufaz, para hafiz Quran itu sama dengan kita itu derajatnya? Enggak sama lah, dia masuk kubur, enggak berani kuburan itu, tanah itu memakan jasadnya sampai hari kiamat. Karena dia hafal Quran, tak busuk mayatnya sampai hari kiamat. Kita 4 hari meletus perut. Kita lebih banyak baca Quran daripada baca Quran. Penghafal Quran itu dikubur tidak busuk jenazahnya. Sama dengan kita itu? Tidak sama. Sama-sama khalifah, betul, derajat tidak sama. Ada yang jadi mujahid, pembela agama, mati membela agama. Sama dengan kita itu. Di Afghanistan, waktu perang melawan Uni Soviet, segala macam anak-anak muda itu ikut perang. Gak ada lagi yang sekolah, perang semua. Kadang-kadang dalam peperangan itu tertembak beberapa orang Islam, mati, ditinggal aja, tinggal. Malam-malam dirayapi, mayat-mayat itu yang Islam diambil, mau dikuburkan. Saya tanya, dari mana kau tahu mayat-mayat itu orang Islam? Kan malam gelap, pakai lampu ketahuan sama Soviet. Dari wajahnya, kalau ditelungkup, dibalik ke jenazah itu wajahnya itu terang benderang macam lampu. Berarti orang Islam yang mati syahid bercahaya wajahnya. Kami angkat, kubur satu lubang. Kan nggak dimandikan orang mati syahid. Pakai baju-bajunya itu lah, berdarah-darah, kubur. Setelah Uni Soviet kalah, angkat kaki, maka tentara-tentara Afghanistan ini mencari kuburan-kuburan kawan-kawannya. Dibongkar, mau dipindahkan kuburannya ke kota supaya bisa disiarahi. Belum ada yang busuk. Beberapa tahun sudah dikubur, ada yang ketawa lagi. Mati ketawa. Apa yang dia lihat? Mayat bisa mati tertawa begitu.
Kenapa orang-orang soleh matinya tersenyum atau tertawa? Karena dia sudah melihat sorga ketika nyawanya dicabut. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Saat nyawa manusia sudah sampai di lehernya hampir mati, gor-goroh sakratul maut. Pada saat nyawamu sudah sampai di kerongkongan hampir mati. Wa antum hina idzin tanzurun. Saat itu kamu sudah melihat tempat yang akan kau tuju setelah matimu. Makanya ahli-ahli surga itu senyum-senyum, udah nampak surga. Tapi kalau dia ahli neraka, udah nampaknya neraka, nggak mau dia berangkat. Kata malaikat, ayo berangkat. Ditinju malaikat wajahnya. Wa yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ditinju wajahnya, ditinju punggungnya, muncrat darah dari kuping, dari matanya, dari hidungnya, dari mulutnya keluar darah. Ditinju malaikat, cabut nyawanya dengan sekuat-kuatnya. Matilah dia dalam keadaan menyeringai kesakitan. Itu yang bilang Quran surah Al-Waqi'ah itu dan hadis-hadis Rasul. Samakah derajatnya mujahid dengan kita? Sama? Tidak. Jangan merasa kita semua sama-sama manusia. Sama-sama manusia, tapi ada yang kafir, ada yang beriman. Betul? Ada yang soleh, ada yang bejat. Betul? Ada yang ulama, ada yang gembel. Tak sama derajatnya itu. Tetapi Quran mengatakan di antara kamu semua para khalifahnya yang Islam ini, yang paling mulia adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Meskipun kita orang bodoh, tidak ulama, tapi kita takwa, jalan di atas rel agama ini, kita mulia di sisi Allah SWT. Paham? Meskipun ulama, hafal Quran, hafal hadis, kalau bejat, ulama tapi korupsi, tangkap sama polisi, di pengadilan ditanya, Anda mencuri? Silap Pak Hakim. Apa hukumnya mencuri? Haramlah Pak Hakim, masa sunat muakkad. Berilmu dia, tapi dia kerjakan juga dosa itu. Tak mulia dia karena dia tidak bertakwa. Oleh karena itu derajat itu berbeda-beda. Tapi bagaimanapun beda-bedanya, yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, urusan dunia beres. Tak sibuk orang bertakwa. Ada orang sibuk cari makan sampai ke Malaysia 3 tahun nggak pulang, pergi ke Hong Kong kerja di sana 5 tahun nggak pulang, pulang-pulang bininya udah nambah anak. Waktu aku pergi dulu anak kita 2, kok sekarang jadi 3. Kepepet mas, sialnya hidup. Tapi orang bertakwa dijamin, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa, maka Allah selesaikan kesulitan hidupnya. Allah yang menyelesaikan kesulitan hidupnya. Allah jadikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Bukan dia yang nyari jalan keluar, itu Allah yang beri. Dan sebagai bonusnya, bonus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa memberi rezeki? Siapa? Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Orang bertakwa, kesulitan hidupnya dibereskan Allah dan rezeki diberi. Ini ada satu kisah nih tentang ayat ini, disebut doa 1000 dinar. Apa namanya? Ada sebabnya. Satu hari sahabat Nabi miskin, tidak ada makanan, tidak ada duit. Habis sholat zuhur, dia pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, ada makanan? Tidak ada. Duit pun tak ada. Kan abang yang cari makan, aku pun lapar juga, kata istrinya. Kata suaminya, ya udah kalau begitu aku minta tolong dulu sama Allah. Dia berwudu dengan sempurna, dia datang lagi ke masjid siang-siang habis zuhur. Dia sholat 2 rakaat. Dia doa, ya Allah, berilah aku rezeki untuk makan. Hari ini tidak ada duit, tidak ada makanan. Setelah selesai berdoa dia pulang, sampai rumah dia tanya sama istrinya, sudah ada makanan? Belum. Tadi yang cari apa? Ah, tak mungkin Allah dusta. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Tak mungkin Allah dusta.
Mesti sholat tuh yang belum beres nih. Dia wudhu lagi, pergi lagi ke masjid, sholat lagi dia. Minta doa, ya Allah berilah aku makan rezeki hari ini dengan istriku. Habis doa nangis-nangis balik ke rumah. Udah ada duit? Belum, kata istrinya. Makanan udah ada? Kenapa yang cari? Berarti sholat belum beres. Tak mungkin Allah dusta. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Wudhu lagi, sholat lagi, berulang-ulang sampai akhirnya dia pingsan di tengah jalan. Lemah pingsan. Sadar-sadar sakit perut. Dia pergi ke tempat yang terpencil di balik gunung. Dia pun buang air. Sedang dia buang air besar, di depannya ada lubang. Keluar tikus, bawa uang emas 1 keping, dinar namanya. Diletakkan uang emas, tikus masuk ke lubang. Keluar lagi, letakkan lagi uang dinar 1 keping lagi, masuk lagi ke dalam. Keluar lagi, letakkan lagi uang emas keping. Sampai 17 keping uang emas. Setelah 17 keping uang emas, tikus itu masuk dan tidak keluar lagi. Selesai istinja, diambilnya duit itu. Dia berlari-lari ke rumah Rasulullah SAW di samping Masjid Nabawi. Dia, ya Rasul, ada yang ingin saya tanyakan hal penting. Apa kata Nabi? Saya tidak ada makanan, tidak ada uang. Saya minta tolong dengan sholat berulang-ulang sampai saya pingsan. Ketika saya sedang buang air besar, ada tikus keluar dari lubang, diantarnya 17 keping uang emas ini. Halalkah uang ini untukku? Dilihat Nabi, senyum Nabi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bawa pulang duit ini, kasih makan istri anakmu. Ya pun pulang ke rumah, selesai urusan. Tidak ada apa-apa masalah. Coba kalau kita lagi buang air besar, datang tikus, sekeping uang emas, balik lagi 17 keping, habis itu masuk tikus itu nggak keluar lagi. Apa yang terjadi? Kita pulang ambil sekop. Kita sekop tuh lubang, kenapa cuma 17 keping? Jangan-jangan masih ada 17 keranjang di dalam. Karena yakin kita dengan tikus, sahabat yakinnya dengan. Nampak kalian itu derajat orang bertakwa dengan tidak tuh, nampak nggak? Nampak nggak? Kalau orang sekarang masuk TV langsung ditangkapnya tikus ajaib. Jadi penyembah tikus dia. Ini yang perlu kita sadari betul. Kalau orang bertakwa urusan surga saja beres, apalagi urusan dunia yang jelek ini. Orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa, nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa digiring masuk surga serombongan, tidak diperiksa-periksa. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah penduduk surga itu di depan pintu surga, barulah pintu surga itu dibuka. Yang membuka Nabi Muhammad SAW. Kalau neraka lain, pintunya udah terbuka sekarang. Kalau surga pintunya tutup, nanti Nabi Muhammad yang buka. Pakai wa dia, wa futihat abwabuha, barulah pintu surga dibuka. Kalau neraka enggak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah giring orang kafir serombongan masuk neraka, enggak diperiksa-periksa. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampailah penduduk neraka di depan pintu neraka sudah terbuka lebar. Siapa pula yang buka? Nggak ada yang buka. Nampak bedanya itu? Walaupun kita sama-sama manusia, beda derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa. Kenapa? Karena surga untuk dia. Uiddat lil muttaqin. Surga memang diciptakan untuk orang bertakwa. Dan kita disuruh merebutnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan surga, dan rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Rebut tempat pertama untuk dapat surga, yang mana luas surga itu seluas seluruh langit ditambah seluruh bumi. Tapi surga itu diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang kafir masuk neraka. Kenapa? Karena neraka untuk orang kafir. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka
yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia, yang dijanjikan Allah neraka itu untuk orang-orang kafir, orang-orang yang kuat, orang-orang bilang kafir jadi larang sekarang. Nah hari ini kita 230 juta lebih di Indonesia, 37 juta lagi kongsi-kongsi agama lain, bilang kafir aja nggak boleh sekarang. Apa negara kita sekarang? Ikut pula orang-orang Islam melarang, yang bilang kafir itu menghina. Siapa yang menghina? Ayat Quran mana ada menghina? Betul. Mana ada firman Allah menghina? Qul ya ayyuhal kafir. Mana ada ayat Quran menghina? Kalau ada orang Islam mengatakan kata-kata kafir itu menghina, dia murtad dari Islam karena menuduh firman Allah itu menghina orang. Paham? Jaga mulut, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan kita membenci Islam padahal kita orang Islam. Inilah gunanya ngaji nih, nukar pola pikir. Oleh karena itu, hiduplah dengan agama saja. Mau makan cara agama saja. Apa yang dimakan? Kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Yang ada di bumi dimakan. Jangan mimpi yang ada di langit kau mau makan. Mimpi. Ada yang bisa makan makanan langit. Bani Israel 40 tahun makan manna wa salwa. Buka kemah ada madu dan daging burung 40 tahun. Siti Maryam, ibu Nabi Isa dikurung dalam kamar, lupa Nabi Zakaria kasih makan, turun makanan dari langit. Penuh satu kamar makanan. Kata Nabi Zakaria, ya Maryam, qala ya Maryam, anna laki hadha. Oh Maryam anakku. Beliau dipelihara oleh pamannya Nabi Zakaria. Beliau bapak beliau Imran, imam besar Masjid Al-Aqsa, tapi wafat waktu beliau masih dalam kandungan. Oh anakku, pamannya Nabi Zakaria. Dari mana makanan banyak betul di kamarmu ini? Padahal kunci di tanganku, ini kamar dikunci. Kamu gadis pingitan. Kenapa ada makanan di kamarmu? Qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, makanan ini diantar Allah dari surga. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Wanita solehah yang dikurung lupa bapak pamannya memberi makan, datang makanan dari langit. Kalau istri kita ini wanita solehah kita kurung, pasti rezeki datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kenapa sekarang kita susah cari makan? Bini kita nggak kita kurung, pergi ke sana sama tukang ojek lagi 70 kali ngerem. Bini kita itu direm-rem tukang ojek tuh, macam mana rezeki mau datang? Saya teringat orang pelihara lembu, dikurungnya lembunya sama majikannya, dikurung lembu. Apa yang terjadi? Majikannya mengarit rumput, dikasih makan tuh lembu. Saya melihat terkejut, ya Allah, lembu aja dikurung, datang rumput, majikannya yang ngantar. Kalau istri kita kurung, Allah majikan kita akan datang kasih rezeki. Kenapa rumah tangga orang Islam sekarang susah kali cari makan? Bininya rusak. Paham? Saya udah tua ini, jenggot putih. Istri saya nggak pernah keluar rumah kecuali dengan saya. Belanja ke pasar pun seumur hidup istri saya nggak pernah. Tak saya kasih, saya yang belanja. Nggak ada, saya ada asisten saya tukang belanja. Nggak pernah susah mikirkan duit. Tapi kita hari ini nggak yakin dengan cara Allah menyelesaikan masalah. Kita menyelesaikan masalah pakai akal kita. Nggak dikasih Allah lah jalan keluar. Coba kita dengan cara agama, hidup dengan cara agama. Allah akan beri jalan keluar dari segala kesulitan. Hiduplah cara agama, makan cara agama, tidur cara agama, pakai baju cara agama, masuk WC cara agama, keluar WC cara agama, masuk masjid cara agama, keluar masjid cara agama. Mati dengan cara agama. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah di kuping orang yang sakaratul maut. La ilaha illallah. Kalau dia bisa mati dengan ucapan la ilaha illallah di akhir kalamnya, wajiblah surga baginya. Tapi nggak mudah. Saya sudah banyak mengantarkan orang mati. Saya ingat saya cuma 3 kali. 3 saja orang yang saya antar mati bisa mengucap la ilaha illallah. Ratusan sudah saya antar. Di rumah sakit Islam Kuala Lumpur
35 tahun kurang lebih yang lalu diajarkan la ilaha illallah kepada pasien yang hampir mati. Disediakan ulama untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Dari 3.000 orang yang mati di rumah sakit itu waktu itu, hanya 3 yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. 2.997 lagi gagal. Yang diucapnya macam-macam. Bininya Halimah, yang dipanggilnya Susi. Susi. La ilaha illallah. Susi. Kata istrinya, bang, aku Halimah, bang, istrimu bang, Halimah. Dibukanya matanya. Susi. Mati dia. Ada yang mati mengucap gitar. Kawan saya pemain gitar. Saya dulu pemain gitar, jago saya main gitar. Cari 10 di Medan kayak saya waktu itu susah. Gitar saya harganya 30.000. Gitar dia, talinya saya 30.000. Talinya saya. Gitar dia 2 juta harganya. Mau mati di rumah sakit. Kami datang kawan-kawannya sekolah. Dia bilang, "Pak, gitar mah, gitar." Kata mamanya, "Macam mana gitar nak? Kau sakit nak gitar." Dibawalah gitar tuh. Begitu diletakkan ke tangannya, dipeluknya gitar tuh. "Oh, gitarku!" Mati. Itu di depan mata kami. Kalau aku tetap main gitar, beginilah nasibku, ya kan? Ku buanglah gitar ke sungai. Bismillah. Kata Nabi, manusia mati dengan hobinya. Manusia mati dengan hobinya. Kalau hobi kita sholat, kita mati sedang sujud. 2 sahabat saya mati sedang sujud. Tahajud malam, sujud. Azan subuh, istrinya bilang, "Bang, udah azan bang, abang kan harus ke masjid." Sujud. "Bang, udah qomat bang, kenapa abang belum bangun?" Goyang, jatuh. Mati sedang sujud tengah malam waktu tahajud. 2 orang. Pak Tamim dengan Haji Hasan mati sedang sujud. Ada kawan saya mati sedang dakwah, sedang ceramah ini, mati. Masya Allah. Tapi ada yang sedang joget, biring-biringan di biring, jatuh mati. Karena kata Nabi, manusia mati dengan hobinya. Oleh karena itu pilihlah hobi. Pilihlah hobi. Tentu hobi itu tidak bisa yang wajib. Sholat wajib 5 kali, mana bisa jadi hobi. Puasa Ramadan, saya hobi kali puasa Ramadan, tidak bisa. Kalau kita tinggalkan berdosa. Betul. Carilah hobi yang sunnah. Zikir. Kalau kita hobi zikir 1 hari 100.000, 200.000, 300.000 kali, insya Allah mati sudah zikir. Insya Allah akan keluar dari mulutnya waktu mati. La ilaha illallah. Berapa banyak zikir sehari? Kata Allah, sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha katsira. Zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyak. 1.000 sedikit, 10.000 sedikit, 100.000 sedikit. Berapa yang banyak? Nabi menjelaskan, hatta takula majnun, sampai orang di sekelilingmu menyebutkan kamu gila. Itu baru banyak. Sedikit sampai orang kampung bilang, sampai orang kampung datang orang dari Pekanbaru, "Bapak kepala desa, ya, saya mau jumpa kawan saya namanya Udin. Ada 10 Udin di sini. Kawan saya itu tiap hari jenguk si Udin yang gila zikir itu, ya, ujung sana rumahnya itu." Sampai orang bilang dia gila. Paham? Paham? Baca Quran, sampai orang kampung bilang dia gila. Gila tuh, gini baca Quran, gini, duduk di bawah pohon jambu, naik sepeda motor, sampai dibilang gila Quran, gila sholawat, gila sholat tuh lain sholat, gini sholat, nanti 5 menit lagi sholat, yang itu gila sholat. Kalau untuk agama, pilihlah hobi dan lakukan sebanyak-banyaknya sampai orang mengatakan kita gila. Gila sedekah, gila zikir, gila selawat, gila baca Quran, gila sholat. Paham? Kalau dunia nggak ada dibilang orang gila. Itu kawan tuh gila nyangkol itu. Ntar lagi tengok nyangkol. Nggak ada dibilang gila kalau dunia. Siang malam kerja dunia, nggak ada dibilang gila. Buka warung 24 jam, nggak ada dibilang orang gila warung. Mau buka pom bensin 24 jam, nggak ada dibilang gila bensin. Buka rumah sakit 24 jam, tak ada dibilang orang gila rumah sakit. Betul. Tapi agama dibilang gila. Dulu saya kecil mengaji. Kecil saya sudah pakai sarung dan ngaji. Kitabnya Matan Takrib.
Kawan saya tua-tua semua, yang sudah tua, anak-anak satu-satunya saya sendiri. Sampai guru saya itu memanggil saya duduk di sebelahnya. Sini saya, sini Buyung, sini duduk sebelah saya. Jadi saya ngaji itu, saya lihat guru saya membaca kitab, saya sebelahnya. Alah, anak kecil lah kau, masih SD. Belajar. Apa kata orang kampung? Kau jangan belajar agama terlalu, kau nanti gila. Ih, belajar agama dibilang gila. Mana ada orang belajar agama gila? Yang gila yang nggak mau belajar agama, betul? Betul. Udah tua nggak mau belajar agama, itu yang gila. Kalau belajar agama dari kecil sampai mati, itu nggak gila, disuruh Nabi. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati. Kok dibilang gila? Nabi nya suruh sampai mati. Nuntut agama itu. Dibilangnya pula gila. Kalau kita ikuti ini manusia-manusia ini rusak kita semua. Betul? Ikuti agama saja. Siap? Siap? Pesan saya terakhir, jangan pedulikan orang yang menghina agama. Nanti menyesalnya dia mati. Orang-orang sekarang gara-gara dikasih duit 3 juta sebulan, mau menghina agama, mau mencaci ulama, mau memaki-maki ulama, mau membela maling, mau membela koruptor, mau membela penjahat-penjahat, mau membela pelacur-pelacur. Aneh sekarang ini Pak, medsos-medsos ini yang diributinya radikal-radikul, radikal-radikul. Maling nggak pernah diprotesnya, lonte-lonte nggak pernah diprotesnya. Yang diprotes ulama nikah diprotes, ulama cerai diprotes, betul nggak? Ulama pakai jubah serban dibilang kadrun, kadal burun. Giliran presiden pakai jas nggak dibilangnya ke penjajahan. Giliran ulama pakai jubah serban dibilangnya ke Arab-Araban. Ini kan ada yang rusak otaknya, betul? Jangan ikut-ikutan kita. Siap? Ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya dengan adik-adik kita ini, adik-adik ini ada program untuk membantu pendakwah-pendakwah di wilayah-wilayah terpencil. Makanya saya tergetar juga datang saya sini 2 hari. Menyediakan waktu karena saya ini pendakwah yang sudah keliling dunia, 36 negara saya sudah dakwah, seluruh Indonesia kecuali Maluku, Papua semua udah, Maluku aja belum. Banyak sekali dai-dai kita di wilayah terpencil itu yang memang ekonominya kasihan. Saya pernah jumpa di Sulawesi, di Kalimantan, wilayah perbatasan orang Islam cuma 20 rumah di situ. Dewan dakwah mengirimkan duit untuk mereka itu 1 bulan 1,5 juta. Dia dengan istrinya dikasih sepeda motor trail, karena lewat hutan-hutan. Ketika sampai sana, mereka nggak punya beras. Beras dikasih, tapi habis. Saya tanya, kemana beras? Dibagi-bagilah Pak, yang 20 keluarga itu kan miskin semua. Terus kamu makan apa berapa hari? Diam, bercucuran air matanya. Makan apa kamu? Bilang, makan daun Pak. Daun apa? Daun kayu. Allah, sampai kotorannya bulat-bulat macam kotoran kambing. Itu dai agama kita, dai agamamu. Di tempat terpencil makan daun. Gimana nasib mereka itu? Kita biarkan aja. Sementara kalau ditinggalnya pulang dia ke Jakarta, bisa murtad semua 20 itu. Karena dikelilingnya semua orang-orang lain agama yang siap untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Makanya kita harus bantu. Siap membantunya. Siap. Dia nggak cari kaya. Kalau cari kaya di sini lah, di kota, ceramah di kota dapat duit dia. Dia mau ke wilayah terpencil itu kan luar biasa. Dan agama ini rusak di kampung-kampung sekarang Pak. Kalau di kota 5 waktu azan pasti ada di masjid. Di kampung, saya pernah naik mobil dari Jakarta ke Medan, mobil pribadi, azan subuh. Saya bilang sama supir saya, kita belok ke masjid, perbatasan Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ada masjid, kunci, gelap. Itu masjid Pak, gelap, lewat lagi. Itu masjid Pak, gelap. Puluhan masjid kami lewati, tidak ada yang buka subuh. Akhirnya saya bilang, sudahlah, belok aja lah di masjid gelap tuh. Belok. Kami pun sholatlah dengan supir saya di teras masjid itu. Puluhan masjid tidak ada azan subuh di kampung-kampung hari ini. Tapi minuman keras ada. Di kampung pinggir gunung, tempat monyet kawin, belilah minuman keras, ada dijual. Tapi masjidnya cuma Jumat saja buka. Satu hari kami pergi dakwah
9 sampai 12 jam di tengah laut. Dapat pulau 100% orang Islam. Sudah 2 tahun tidak ada sholat Jumat. Kita itikaf di masjidnya, anak-anak muda situ bilang, Pak, sudah 2 tahun masjid kami tidak ada sholat Jumat. Kenapa? Apakah kalian tidak banyak orang Islam? Sekampung ini, sepulau ini Islam semua, Pak. Kenapa nggak dibuat sholat Jumat? Khotibnya mati, nggak ada penggantinya. Allah, 2 tahun. Ada kumpulan anak-anak muda situ yang punya bakat-bakat baca Quran, dididiklah seminggu jadi khotib Jumat, dituliskanlah rukun-rukunnya. Sebelum hafal bacalah ini, bikinlah khutbah Jumat. Bayangkan 2 tahun nggak ada sholat Jumat di wilayah-wilayah terpencil sana. Maka kami memutuskan untuk tetap. Kalau saya 40 hari 1 tahun pasti saya akan keluar dakwah dengan duit saya sendiri, dengan diri saya sendiri ke wilayah-wilayah terpencil, Mentawai, Semelu, Nias, Tanah Batak, Sidikalang. Saya usahakan itu dari muda, dari tahun 1988 saya buat itu. Ustaz Abdul Somad pergi dakwah ke suku Talang Mama, betul ya, memang harus begitu. Tapi kalau kami tak perlu kalian tolong pakai duit, banyak duitku, mobilku 4, 2 di Jakarta, 2 di Medan. Tak perlu kalian tolong kalau saya dakwah ke daerah. Yang perlu kalian tolong dai-dai yang lemah-lemah itu. Paham? Saya pernah jumpa jemaah tabligh jalan kaki 4 bulan, makannya ubi kayu, dipikul ubi kayu, itulah bekalnya. Masak gitu, makan siang ubi kayu. Saya bilang, dia nggak makan nasi? Dia orang, enggak Pak, kami nggak ada uang beli nasi, kami bawa, dibawa dipikul ubi itu. Itu yang perlu kalian bantu, yang seperti itu. Siap? Jangan duit kita untuk maksiat. 17 Agustus peringatan kemerdekaan RI, kumpul duit kalian nyumbang, kerjanya bikin organ tunggal, panggil penyanyi perempuan, jogetnya lebih hot dari ulat bulu disiram bensin, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Kita pula yang membiayainya, dosanya kan ikut kita menerimanya. Betul? Ya, tapi 17 Agustus Pak bersyukur. Bersyukur bukan berjoget-joget sama laki-laki perempuan yang bukan mahram, itu kufur, itu bukan syukur, kufur. Betul? Apa? Hari ini duit kita untuk hal-hal yang tak ada manfaatnya untuk agama. Ngeri hidup ini. Untuk agama pelitnya bukan main. Hari Jumat lewat bakul, ting 1000, menggeser satu masjid ini. 1000. Sebelahnya sama, ting 1000 juga. Sebelahnya ting 1000 juga. Di tengah-tengah, wah ini khotibnya nih, banyak. Malah nggak ngasih. Ustaz nggak ngasih. Khotib. Pulang dapat amplop saya. Bagaimana agama mau maju gitu? Seandainya kita sedekah tiap Jumat 1000 nggak pernah absen, setahun itu 52 minggu, itu baru 52.000 yang dikirim untuk akhirat. 10 tahun 520.000. Betul? 30 tahun 1.560.000. Itu kalau nggak pernah nggak ngasih, ada yang pura-pura tidur supaya lewat bakul itu. Seandainya tiap Jumat ngasih 1000, 30 tahun 1.560.000, matilah dia. Sampai akhirat dia tanya sama malaikat, malaikat apa? Aku minta surga. Tengok malaikat catatan amal, kepala tuh kau, sedekahmu cuma 1.560 seumur hidup, beli tongkrongan WC aja nggak cukup, apalagi surga. Alangkah sialnya kita di akhirat. Mari kita bantu agama Allah supaya Allah bantu kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Dan tempatmu berpijak di atas bumi ini kokoh, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari siapkan bakulnya.